Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM akhir 011 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu profesi chef atau koki. Tugas seorang chef salah satunya adalah menyiapkan makanan dan minuman, menjaga kebersihan dan kualitas makanan, membuat resep dan menu baru, mengawasi operasional dapur, dan melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya. Berikut adalah standar grooming chef. Yang pertama itu ada head chef atau hairnet yang digunakan wanita untuk menyerap keringat di dahi, mencegah jatuhnya rambut ke makanan, dan sebagai simbol pembeda tingkatan chef. Lalu untuk rambut pria itu biasanya panjang poni tidak melebihi alis. Nah, panjang rambutnya itu 2 cm di atas telinga, tidak berkumis, tidak berjenggot, dan rambutnya harus berwarna hitam. Nah, untuk wanita sendiri itu rambutnya rapi, tidak keluar dari head chef, dikuncir, diikat menggunakan hairnet. Nah, untuk rambutnya itu harus berwarna hitam, tidak dicat dengan warna lain. Nah, untuk yang kedua ada chef jacket, melindungi chef dari tumpahan makanan yang panas, sengatan alat masak yang panas, dan kotoran lainnya. Nah, seragam ini biasanya terbuat dari kain katun yang tebal, berlapis, dan memiliki lengan yang panjang. Nah, untuk atributnya itu biasa ada nama di sebelah kanan. Nah, menggunakan ikat pinggang dan tidak menggunakan aksesoris seperti gelang, cincin, jam tangan. Lalu untuk kukunya tidak boleh memakai kuteks atau dicat, kuku harus bersih, rapi, dan tidak panjang. Nah, untuk yang ketiga itu ada apron sebagai pelindung dari cepetan minyak, bumbu, dan lainnya. Lalu yang keempat ada napkin untuk mengangkat hidangan yang panas, membersihkan kotoran makanan, atau menyekat tangan. Lalu yang kelima itu ada celana panjang berwarna gelap. Biasanya untuk melindungi dari resiko tumpahan suatu hidangan, terutama minyak panas dan sengatan alat masak yang panas dan benda lainnya. Nah, untuk wanita itu biasanya menggunakan hijab berwarna putih. Untuk sepatunya itu biasanya menggunakan safety shoes berwarna hitam, memakai kaos kaki. Nah, fungsi safety shoes sendiri itu untuk melindungi kaki dari panas, tumpahan, atau benda berat lainnya yang dapat menyebabkan cedera pada kaki. Nah, berikut merupakan standar kitchen kit. Yang pertama ada napkin untuk mengangkat hidangan panas, membersihkan kotoran makanan, atau menyekat tangan. Yang kedua ada notebook untuk mencatat resep, menu, bahan, atau hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan kegiatan memasak. Lalu yang ketiga ada bolpen untuk menulis di notebook atau media lainnya. Bolpen harus digunakan dan tidak mudah hilang. Yang keempat ada pisau untuk memotong, mengiris, dan mengupas bahan makanan. Pisau yang tajam, bersih, dan disimpan dengan aman. Lalu ada hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman, bakteri, atau kotoran sebelum makan dan sesudah makan. Hand sanitizer harus mengandung alkohol minimal 60% dan mudah diaplikasikan. Lalu ada peeler. Peeler untuk mengupas kulit buah, sayuran, atau umbi-umbian. Lalu ada sendok untuk mengaduk, menyendok, dan menakar bahan makanan. Dan yang terakhir ada timbangan. Nah, timbangan digital ini digunakan untuk mengukur suatu bahan makanan yang dibutuhkan dalam proses pemasakan. Ada beberapa hal yang harus dimiliki seorang chef. Yang pertama, memiliki tekad yang kuat. Seorang chef harus memiliki tekad yang kuat untuk mengejar karirnya di bidang kuliner, menghadapi tantangan dan persaingan, serta mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya. Lalu yang kedua, yaitu memiliki kemampuan untuk terus belajar. Seorang chef harus terus belajar tentang teknik memasak, bahan, resep, serta tren kuliner terbaru. Yang ketiga, pandai mengorganisir. Seorang chef harus memiliki kemampuan untuk mengorganisir sesuatu seperti bahan, peralatan, menu, jadwal, biaya, dan tim dapur. Seorang chef harus bisa mengatur dan memelihara penyimpanan yang benar, berurusan dengan pemasakan dan mengolah keuangan. Lalu yang keempat, memiliki kemampuan multitasking. Seorang chef harus bisa melakukan banyak hal secara bersamaan, seperti memasak, mengawasi, memberi arahan, dan menyelesaikan masalah. Seorang chef harus bisa bekerja sama dengan cepat, efisien, dan akurat.
Lalu yang kelima yaitu kreatif. Seorang chef harus bisa menciptakan menu yang menarik, lezat, dan sesuai dengan selera pelanggan. Seorang chef harus bisa berinovasi dan bereksperimen dengan bahan dan rasa penyajian. Lalu yang keenam, dapat bekerja sama. Seorang chef harus bisa bekerja sama dengan tim dapur, pelayan, manajer, pelanggan. Seorang chef harus bisa berkomunikasi dengan baik, memberikan dan menerima umpan balik, serta menghargai keragaman. Itulah merupakan seputar pengenalan profesi menjadi seorang chef. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.